negaranya penuh dengan korupsi, pejabat-pejabatnya banyak tunjangan, suka joget-joget, polisinya gak mau kerja, gak mau nangkap maling, kalau laporan pasti ditolak. Di tahun 2045 insya Allah Pak Prabowo Subianto udah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sini yang merasa hidupnya bahagia? Punya duit banyak? Enggak? Saya tanya sekali lagi, jawab dengan sejujur-jujurnya. Angkat tangan siapa di sini yang merasa bahwa hidupnya bahagia? Wah, banyak sekali ya, kecuali bagian tulisan seperti. Oke, saya jelaskan begini. Saya satu kali datang ke sebuah negara di luar sini. Ketika saya datang ke sana, ternyata di sana rakyatnya hidup di tengah-tengah penderitaan yang sangat. Bayangkan saja, teman-teman semua, waktu dia masih kecil, waktu dia masih bayi, dia diperlakukan dengan buruk, dia tidak diajak untuk berpikir, dan tidak boleh untuk bernalar. Waktu kecil, teman saya tuh yang ada di negara sebelah itu, teman saya yang waktu kecil itu, dia saking pinternya, dia bertanya 300 pertanyaan kepada orang tuanya setiap hari. Mama, kenapa matahari menyala? Mama, kenapa kalau kemana-mana harus pakai sandal? Dia bertanya terus-terusan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Sebagian besar pertanyaan itu oleh orang tuanya diabaikan. Dia bertanya, Mama ini kenapa? Mama ini kenapa? Mama ini... Dia nggak protes. Sibuk. Ini pakai live, butuh buat komputer, dimarahin. Waktu dia kecil, setiap kali dia bertanya, dia dianggap hyper, dia dianggap cari perhatian, dia dianggap terlalu banyak ngomong, bahkan harus diruqyah. Karena terlalu banyak ngomong, padahal dia itu otaknya sedang berkembang. Otaknya satu sel dengan sel yang lain sedang mencoba untuk membangun koneksi, tetapi oleh orang tuanya dihentikan kemampuan berbicaranya, dihentikan kemampuan aktifnya, sehingga ketika dia masuk SD, masuk kelas 1, kemudian dia ketemu sama guru-gurunya bertanya, coba anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Dia mau nanya, tapi tidak terbiasa, takut untuk disalahkan. Karena setiap nanya dimarahin, disalahkan, jadi dia hening. Dia mau nanya sesuatu tapi malu, diem aja. Dia nggak bisa kritis, dia nggak bisa skeptis, dia diem aja. Coba ada yang mau ditanyakan di sini, diem terus. Tapi dia punya imajinasi, dia punya fantasi, dia punya keinginan. Apa itu? Dia tuh senang sama mobil Formula 1, sama senang dengan atlet bola Lionel Messi. Tapi karena dia hidup di sebuah negara yang sistem pendidikannya, ketika dia masuk SD itu, dia kan udah siap-siap dengan buku tulisnya. Dia udah beli di toko buku yang sampulnya itu Lionel Messi, yang sampulnya itu adalah mobil Formula 1. Dia udah beli itu. Pas sampai ke kelas, pas sampai ke gurunya, ketahuan sama gurunya, aduh kamu kok bukunya tidak rapi, tolong disampul pakai sampul warna coklat. Semuanya satu kelas. Imajinasinya, harapannya dicoba untuk dihentikan, dikubur. Dia kemudian di buku tulis itu, dia menggambar mobil Formula 1. Ketahuan sama gurunya, dimarahin. Kamu kan harusnya menulis, kenapa malah menggambar? Dia tuh mencoba bahagia, tapi dia tidak bisa bahagia. Dia hanya berpura-pura bahagia. Bayangkan, dia punya ide, punya pemikiran, punya kekritisan sejak kecil. Tapi sampai sejauh
sampai dia besar pun, sampai sekarang dia bertemu dengan saya, dia masih ngomong bahwa saya tuh kalau punya ide banyak, tapi gak berani saya kemukakan. Saya punya bakat, tapi gak berani saya tampilkan, karena sejak kecil dihambat. Waktu kelas 5 SD, dia tuh ketahuan jago banget, berbakat banget dalam sepak bola. Setiap ada pertandingan bola, setiap ada tarkam, setiap ada pelajaran sepak bola di sekolah dan sebagainya, dia mencetak gol, dia menang, dribblenya keren, syutingnya bagus. Tapi satu waktu orang tuanya datang, kamu tuh main futsal terus, sama teman-teman kamu terus. Itu kemarin bahasa Indonesia nilai kamu 7, nanti kamu ipolesin. Diperlakukan seperti itu. Akhirnya apa? Dia punya bakat, dia punya potensi, dia ingin main bola. Seandainya dia sejak awal main bola sampai gede, sekarang dia sudah jadi atlet timnas, bahkan atlet internasional. Tapi bakatnya dibunuh sejak awal. Berimajinasi menggambar tidak boleh, punya idola juga nggak boleh, dia berlatih juga nggak boleh. Satu-satunya jalan adalah dia tidak bahagia, dia hanya pura-pura bahagia. Kemudian dia masuk ke SMP. Ketika dia masuk ke SMP, dia menemukan pas ulangan ada perusahaan bimbel yang ngasih bocoran kepada teman-temannya yang ikut bimbel saja. Apa yang terjadi? Pas ulangan dibagikan, hanya anak yang bimbel tertentu saja yang nilainya sempurna, tinggi-tinggi semua. Dia nggak kebagian, kemudian dia lapor sama gurunya, Bu, soalnya bocor. Luar biasanya apa? Bukan gurunya yang mengapresiasi, dianya yang dibully, dimusuhin sama teman-temannya. Lu cepu, ini kan ulangan buat kebersamaan, nilainya harus bagus-bagus, tapi kenapa kamu langsung bocorin? Lu sirik ya? 2 minggu dia gak ditemenin, gak ditanya sama teman-temannya, hanya gara-gara dia berusaha untuk jujur. Jadi artinya apa? Dia punya cita-cita, punya keinginan, punya harapan, punya potensi. Dia itu punya emosi, dia punya hasrat, dan dia punya idealisme, punya kejujuran. Tapi itu semua dibantai oleh orang tuanya dan oleh sekolahnya. Akhirnya apa? Ketika dia SMP kelas 2, ini kalian ngalamin atau enggak? Ini mah teman saya di negara sebelah. Teman saya itu jam pelajaran paling dia suka apa? Jam kosong. Satu kali KM datang, pas beres istirahat, dia ngomong sama teman-temannya, teman-teman, sekarang guru matematikanya tidak datang. Sakit, kecelakaan, yes. Semuanya senang. Dia sendiri ikut senang. Padahal pada waktu itu, awalnya dia pintar, jadi golput sejak saat itu. Kenapa? Bayangin, dia ngeluarin uang untuk sekolah, dia mengorbankan waktunya untuk sekolah, dia mengorbankan tenaganya untuk sekolah, dia harus memperhatikan guru di sekolah. Effort yang begitu besar harusnya dibayar dengan guru datang ngajarin dia ilmu pengetahuan. Tapi yang senangnya justru ketika gurunya tidak datang, dia senang luar biasa. Kenapa? Sejak saat itu dia trauma belajar. Dia udah berhenti berharap. Dia udah nggak punya cita-cita. Waktu kecil dia ditanya cita-citanya apa? Jadi pemain bola. Waktu SMP dia ditanya cita-citanya apa? Membahagiakan orang tua. Gak punya ide, gak punya pikiran, gak punya sesuatu yang konkret. Semuanya padam. Dia hanya pura-pura bahagia. Dan setelah itu, pas SMA, ini teman saya, pas SMA dia cerita sama saya. Saya tanya, kamu nanti kuliah mau di jurusan apa, mau di kampus apa? Teman saya itu bilang, gak tahu ya, yang penting mah yang nanti gampang nyari kerja. Saking gak punya cita-citanya, gak punya potensi. Dia dulu unggul, dia dulu cerdas, dia dulu kritis. Tapi pas SMA, mau kuliah di mana, dia nyari yang bisa mengantarkannya gampang nyari kerja. Artinya apa? Gampang nyari kerja itu artinya apa?
dirinya sendiri memutuskan untuk waktunya ditentukan sama orang lain, penghasilannya ditentukan sama orang lain, jadwal kerjanya ditentukan sama orang lain, dia kerja dengan siapa ditentukan sama orang lain, pulang jam berapa, datang jam berapa ditentukan sama orang lain. Dia berharap dia sekolah dari SD, SMP, SMA, setelah SMA tujuannya adalah diperbudak sama orang lain, ditentukan jadwalnya sama orang lain, ditentukan penghasilannya sama orang lain. Saking kosongnya otaknya, waktu kecil dia punya harapan, cita-cita, punya kekritisan, tapi kemudian dia bungkam gara-gara sekolah, gara-gara orang tuanya. Dan akhirnya pas dia kuliah, saya mau kuliah di sini kenapa? Nanti biar gampang nyari kerja, nanti biar nanti saya bisa jadi PNS, nanti biar saya jadi begini dan begitu. Dia nggak punya ide kecuali hanya untuk bisa menyambung hidupnya. Bahkan ketika kuliah pun dia bingung. Nanti saya masuk organisasi apa ya? Nanti saya jurusan di sini pelajarannya apa? Nggak tahu lah, ngikutin aja, ngikutin arus. Dan ketika dia kuliah, dia ditanya sama saya, dia bilang, ya saya bahagia banget hidupnya. Sebenarnya bukan bahagia, tapi dia bahkan tidak tahu arti kebahagiaan itu apa. Waktu kecil dia masih mengenang banget. Waktu kecil tuh dia seneng, ketemu sama teman-temannya seneng, main bola tuh seneng, main PS tuh seneng. Tapi semuanya berubah. Pas dia dewasa, dia kepikiran, nanti saya harus nikah, tapi sebelum nikah saya harus punya penghasilan. Penghasilan dari mana? Wirausaha gak kepikiran, mikirin saham juga gak kepikiran. Yang penting mah nanti dapat pekerjaan, syukur-syukur UMR. Akhirnya anak itu hanya bisa berpura-pura untuk berbahagia. Lalu saya katakan pada dia, berhentilah berimajinasi, berhentilah hidup dalam ujian Sukuyomi. Kamu tuh gak bisa gini terus. Kamu tuh punya bakat, punya potensi. Kamu tuh punya kemampuan berbicara yang handal, bisa meyakinkan orang. Fisik kamu bagus. Kamu punya jiwa seni yang luar biasa. Kenapa kamu tidak mengembangkan potensi itu? Ya, saya gak bisa. Masalah utama dari dia itu apa? Dia tidak kritis. Dia tidak memverifikasi ilmu pengetahuan. Ketika dikasih tahu sama guru, nanti kamu gede, sekolahnya di sini, belajarnya di sini, biar gampang jadi PNS, dia langsung terima. Ada orang tua ngomong, nah, cara membahagiakan orang tua kamu sebenarnya sederhana. Cukup kamu nanti dapat gaji yang pas. Nanti syukur-syukur kalau kerjaannya itu basah, banyak lahan kesana kesini, itu udah cukup. Dia tidak berpikir kritis, dan akhirnya dia ngikut saja. Dia punya potensi tapi terhenti di situ gara-gara dia tidak melakukan perlawanan pada kejahatan sejak kecil. Dan akhirnya di masa dewasa dia bahkan tidak tahu pada usia 25 tahun dia punya penghasilan berapa. Gak tahu ya, saya sekarang usianya baru 17 tahun, saya nggak tahu ke depan kayak gimana, mengalir aja seperti air. Dia bahkan tidak mau menghendaki dirinya sendiri mau seperti apa. Dan luar biasanya apa? Negara itu yang saya sebut tempat dia tinggal itu, negaranya penuh dengan korupsi. Pejabat-pejabatnya banyak tunjangan, suka joget-joget. Polisinya gak mau kerja, gak mau nangkap maling. Kalau laporan pasti ditolak. Badannya gendut-gendut. Emang kalian hidup di negara itu? Ya. Saya hidup itu teman saya hidup di sana. Pejabatnya seperti itu, polisinya seperti itu. Saya datang ke ormas itu biasanya dicintai rakyat karena dia adalah perwakilan rakyat. Tapi ormas di sana tukang malak,
kampusnya, ke kampus teman saya itu, lalu saya bikin seminar kayak gini, lalu saya tanya di antara mereka, siapa di antara kalian, kalau kalian mau ngacung silakan aja, siapa di antara kalian yang merasa bahagia ketika ngeraktir temen yang gak punya duit, terus si temennya bahagia, kita ikut bahagia, siapa yang seperti itu? Ternyata banyak orang baik tuh. Itu artinya apa? Hati nurani kita, moral kita, mental kita itu masih mental yang fitrah, masih jadi orang baik. Saya tanya lagi sama dia, pernah nggak lihat pengemis bawa anak, kita berharap ngasih duit, bahkan ketika kita nggak ngasih duit, kita tuh merasa bersalah, merasa terenyuh, gitu nggak? Oh sama ya dengan negara tetangga. Ternyata di sana pun sama. Artinya apa? Ada lebih banyak orang baik. Cuman masalahnya apa? Orang-orang baik itu bungkam. Ada sistem yang rusak, ada pejabat yang korupsi, ada polisi yang munafik. Tapi mereka merajalela karena orang-orang baiknya bungkam. Saya langsung katakan, kalian mahasiswa, tahu nggak mahasiswa itu apa? Di negara saya, negara Indonesia, saya bilang, cuma dua entitas yang pakai kata maha. Satu Tuhan, dua mahasiswa. Kenapa? Karena amanahnya besar. Dia harus menyambung lidah rakyat. Dia kalangan intelektual. Dan yang lebih penting, dialah orang yang akan menggenggam masa depan bangsanya. Katakanlah, kalian hidup di Indonesia sekarang, iya kan? Di tahun 2045 insya Allah Pak Prabowo Subianto udah meninggal dunia. Bukan ngedoain, tahun 2045 insya Allah. Di tahun 2045 insya Allah Listio Sigit sudah tidak ada di dunia ini. Siapa penggantinya? Mahasiswa. Kalau mereka masih mengikuti arus, mereka masih mengikuti perkembangan yang gak jelas, mereka tidak berpikir kritis, mereka akan ikut-ikutan melestarikan kebobrokan bangsa ini. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswanya mulai dari sekarang memutuskan, saya mau jadi orang besar, saya mau jadi orang hebat, saya akan mengubah sistem ini, saya ingin menjadi pahlawan bagi Indonesia. Kalau mahasiswanya sudah bisa seperti itu, maka saya yakin Pak Prabowo Subianto kalau akan meninggal dengan tenang. Listio Sigit meninggal dengan tenang karena dia menemukan bahwa penerus di bangsa ini adalah orang yang membenci kemunafikan, melawan kejahatan, dan tetap kritis dalam pemikiran. Itu adalah cerita teman saya, dan saya berpidato di sana. Lalu sekarang saya datang ke sini, ke Papua, Bogor. Yang ketika saya datang ke sini, macetnya luar biasa, jalan sempit muter-muter, trotoar dan aspal tidak jelas batasnya, padahal jaraknya hanya 30 km dari pusat ibu kota. Padahal anggarannya ada. Ternyata apa? Bukan salah siapa-siapa. Sekali lagi masalahnya adalah karena orang baik berhenti mengkritik. Maka mulai dari sekarang, buat kalangan intelektual muda, buat yang ngaku namanya mahasiswa, yang buat yang biasa turun ke jalan,